Hai Sobat Ternak Indonesia, balik lagi dengan saya ya hahaha. Sesuai janji, video lanjutan tayang tiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat YI Part 1, cara menarik ubah limbah organik menjadi berkah, banyak manfaat yang bisa dipetik. Subtema limbah, BASF, dan komposisi nutrisi, Eits. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe channel, like, komen, dan share konten ini ya teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui, limbah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Namun, limbah organik yang tanpa pengolahan merupakan masalah bagi lingkungan hidup. Berdasarkan jenisnya, limbah organik dibedakan menjadi dua, yaitu limbah organik basah dan limbah organik kering. Berdasarkan data SIPSN tahun 2021, jumlah sampah di Pulau Jawa mencapai 34.595,25 ton per hari dengan total keseluruhan 12.627.268,26 ton per bulan, di mana 40,9% berupa sampah organik, sisa makanan 28,36% dan kayu atau ranting 12,54%. Di Pulau Jawa jumlah limbah organik sisa makanan sebesar 1.357,07% dan kayu atau ranting 350.022%. Pengelolaan sampah di berbagai daerah merupakan hal mendesak dan merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Nah lalu bagaimana cara mengatasinya? Akhir-akhir ini memunculkan ide inovasi teknologi berupa biokonversi limbah organik melalui budidaya maggot black soldier fly yang dapat membantu penanganan limbah organik di lingkungan sekitar dan juga bermanfaat sebagai alternatif pakan ternak. Hah, gimana? Biar gak bingung, yuk simak cara menarik ubah limbah organik menjadi berkah, semoga banyak manfaat yang bisa dipetik. Limbah organik berupa makanan, buah, maupun sayuran dapat digunakan sebagai pakan maggot BASF. Limbah organik kering seperti serbuk kayu dapat dimanfaatkan sebagai media kultur dalam budidaya maggot. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk kajian perlunya pengelolaan limbah organik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Biokonversi limbah organik melalui budidaya maggot black soldier fly merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menangani limbah tersebut. Cara ini sudah populer loh teman-teman. Ngomong-ngomong bicara soal black soldier fly, kalian ada yang tahu enggak sih siapa black soldier fly itu? Hermetia illucens, dalam Linnaeus 1758, dikenal sebagai black soldier fly. BASF merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Dipteran, famili Trichomyidae, subfamili Hermetinae. Berasal dari daerah tropis, subtropis dan beriklim sedang di benua Amerika. BASF saat ini hadir di seluruh dunia antara garis lintang 40 derajat selatan dan 45 derajat utara, dan telah ditemukan di banyak negara di Eropa, Afrika, Oseania, Australia dan Selandia Baru, dan Asia, seperti Indonesia, Jepang, Filipina, dan Sri Lanka. Di Indonesia, budidaya BASF menjawab dua permasalahan besar, antara lain, penanganan lingkungan, melalui maggot BASF, larva hasil tetasan lalat BASF, limbah organik dapat dikonsumsi secara cepat. Yang kedua, sebagai alternatif pakan ternak. Lalu apakah BASF berpotensi sebagai hama? Hama merupakan serangga yang menyebabkan kerugian ekonomi. BASF bukan vector-borne diseases, sehingga tidak perlu dilakukan upaya pengendalian atas penyebaran lalat tersebut. Selama BASF tidak menyebabkan kerugian ekonomi, maka BASF bukan disebut sebagai hama. Black soldier fly merupakan lalat tentara hitam, dengan bagian segmen basal abdomen berwarna transparan, wasp-wise, sehingga sekilas menyerupai abdomen lebah. Panjangnya berkisar antara 15-20 mm. Saat lalat dewasa berkembang dari pupa, kondisi sayap masih terlipat kemudian mengembang sempurna hingga menutupi bagian toraks. Lalat dewasa tidak memiliki bagian mulut fungsional, sebab lalat dewasa hanya beraktivitas untuk bereproduksi dan bertelur sepanjang hidupnya, menurut Makar et al. 2014 dalam presentasi Profesor Damayanti Bukhori, MSc, PhD. Kebutuhan nutrien lalat dewasa tergantung pada kandungan lemak yang disimpan saat masa pupa. Ketika simpanan lemak habis, maka lalat akan mati. Anatomi kelamin lalat betina memiliki pemanjangan,
sedangkan lalat jantan tidak. Cerci pada lalat betina berfungsi sebagai organ sensoria atau perkawinan. Klasper pada kelamin jantan berfungsi untuk alat perkawinan yang secara spesifik menyalurkan cairan seminal kepada betina. Anatomi kepala BSF, betina memiliki lebih banyak bulu putih di sekitar klipeus jika dibandingkan dengan jantan. Jantan dan betina sama-sama memiliki antena sebagai organ sensori untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Morfometri, bagian tubuh lalat meliputi panjang tubuh, panjang antena, serta panjang dan lebar sayap. BSF betina lebih besar daripada jantan. BSF jantan memiliki panjang tubuh 12,7 mm, panjang antena 3,2 mm, panjang sayap 9,4 mm, dan lebar sayap 3,3 mm. Sedangkan BSF betina memiliki panjang tubuh 13,5 mm, panjang antena 3,8 mm, panjang sayap 10,6 mm, dan lebar sayap 3,9 mm. Teman-teman, tahukah kamu fakta unik mengenai BSF? Fakta unik BSF antara lain: 1. Lalat dewasa tidak memiliki mandibula atau rahang untuk makan. 2. Lalat dewasa betina berukuran lebih besar daripada lalat jantan. 3. Masa hidup lalat dihabiskan untuk kawin dan bertelur. 4. Seekor lalat betina dapat menetaskan 500 lebih butir telur. Nah, menarik bukan? Wow, lalu bagaimana perubahan komposisi nutrisi sepanjang siklus hidup BSF? Black Soldier Fly mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda pada setiap tahapan siklus hidupnya. Parameter seperti kadar protein, lemak, serta berat kering tersebut juga bervariasi di antara lalat betina dan jantan. Prepupa tahap awal, prepupa, memiliki berat kering tertinggi jika dibandingkan dengan tahapan lainnya. Secara umum, berat kering mengalami tren peningkatan. Mulai dari tahap telur hingga prepupa diikuti tren menurun saat menjadi lalat dewasa. Adult, kadar protein tertinggi didapatkan pada fase tahap awal pupa, sedangkan yang terendah ada pada tahap telur. Kadar lemak tertinggi didapatkan pada fase tahap awal prepupa, prepupa, sedangkan yang terendah ada pada tahap telur. Setelahnya, kadar lemak berfluktuasi sepanjang perubahan dari siklus hidup pupa ke lalat dewasa. Lalat betina memiliki kadar protein, lemak, serta berat kering yang lebih tinggi dibandingkan lalat jantan, dan kadar asam lemak tak jenuh, unsaturated fat, pada lalat jantan lebih besar jika dibandingkan dengan lalat betina. Nah, lalu sebenarnya siapa maggot BSF itu? Apa hubungannya dengan BSF? Apakah ada perbedaan? Penasaran kan bagaimana? Ikuti terus hasil dari penelitian saya kali ini ya. Stay tune, sampai bertemu Senin depan ya Sobat Ternak.